Hai teman-teman semuanya, kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Prinsip-Prinsip Administrasi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya. Yang pertama itu ada Desrin Dwi Purwanti, kemudian saya sendiri Elizabeth Tiani Krisnawarti, dan yang ketiga ada Muhammad Rizky Kamal. Baik, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Desrin dengan judul jenis-jenis administrasi. Pada saudari Desrin kami persilahkan. Baik. 1. Jenis-jenis administrasi. Yang pertama, administrasi negara. Administrasi negara yaitu salah satu sistem yang mengatur banyak hal terkait dengan penyelenggaraan negara agar berjalan dengan baik. Secara umum, ada 3 elemen penting yang ada dalam pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang semuanya masuk dalam pembahasan administrasi negara. Selain itu juga mencangkup hal lain seperti tujuan negara, administrasi publik, pembangunan negara, sampai etika bagi penyelenggaraan negara. Jadi, bisa dikatakan bahwa jenis administrasi ini lebih umum karena mencangkup banyak hal. Yang kedua, administrasi negara, administrasi niaga. Administrasi niaga adalah suatu kegiatan kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, yaitu memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, berkaitan dengan proses produksi, distribusi, sampai keuangan. Ini seringkali dibutuhkan di perusahaan dagang dan produksi. Yang ketiga, administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan adalah serangkaian kegiatan penataan, pengaturan, dan penertiban data dan dokumen kependudukan melalui pencatatan sipil, pendaftaran pendudukan, pengelolaan informasi, hingga pemanfaatan data tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah berbagai kegiatan yang berkaitan dengan keuangan seperti pencatatan pengeluaran, pemasukan, aliran, serta sumber dana, sampai laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Oleh sebab itu, pihak yang bergelut di bidang ini harus memiliki kemampuan pengetahuan yang baik, cakap, dan cepatan. Yang terakhir, administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah suatu aktivitas yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, dan sebagainya. Tujuannya agar sistem pendidikan berjalan dengan baik serta sesuai dengan aturan yang ada. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Elizabeth. Baik, untuk yang kedua yaitu prinsip-prinsip administrasi. Nah, jadi di sini menurut Henry Fayol itu ada beberapa prinsip dalam administrasi, yaitu berada di next slide. Nah, di antaranya itu yang pertama ada division of work atau pembagian kerja menjadi unsur-unsur kecil. Jadi maksudnya itu pekerjaan harus dibagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil atau dispesialisasi, sehingga output atau hasil kerja karyawan dan efektivitas akan meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan dan juga keahlian pada tugas yang diembannya. Kemudian yang kedua itu ada authority dan responsibility atau keseimbangan dan tanggung jawab. Jadi para manajer itu memiliki wewenang dalam memerintahkan bawahannya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu pekerjaan. Setiap karyawan diberikan wewenang untuk melakukan suatu pekerjaan. Tapi satu hal yang perlu diingat, karena wewenang tersebut berasal dari suatu tanggung jawab, maka wewenang dan tanggung jawab itu harus seimbang. Karena makin besar wewenangnya, makin besar pula pertanggungjawabannya. Kemudian ada disiplin. Disiplin ini harus ditegakkan dalam suatu organisasi. Namun, setiap organisasi itu memiliki cara yang berbeda-beda dalam menegakkan kedisiplinannya.
Kedisiplinan ini merupakan dasar dari keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Kemudian ada unity of command atau kesatuan komando. Jadi kesatuan komando ini berdasarkan prinsip kesatuan komando, karyawan itu seharusnya hanya menerima perintah dari seorang atasan saja dan juga bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Jika terlalu banyak atasan yang memberikan perintah, karyawan yang bersangkutan akan sulit membedakan prioritasnya. Hal ini juga akan menimbulkan kebingungan dan tidak fokus pada tugas yang diberikan. Kemudian berikutnya itu ada unity of direction atau kesatuan arah. Karyawan itu harus memiliki kesatuan arah dan tujuan berdasarkan rencana yang sama. Jadi karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi harus punya tujuan dan arah yang sama dan juga bekerja berdasarkan rencana yang sama. Kemudian itu ada subordination of individual interest to the general interest atau mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu. Jadi kepentingan organisasi itu harus didahulukan dari kepentingan individu seorang karyawan, termasuk juga kepentingan individu manajer itu sendiri. Kemudian itu ada remuneration atau kompensasi yang adil. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan itu kan adalah upah atau gaji yang didasarkan pada tugas yang dibebankannya. Jadi kompensasi yang dimaksud di sini itu bisa berupa finansial ataupun non-finansial. Kemudian ada centralization atau sentralisasi. Menurut Fayol, seorang pemimpin atau manajer itu harus mengadopsi prinsip sentralisasi yang seimbang, bukan sentralisasi penuh atau desentralisasi penuh. Hal itu dikarenakan sentralisasi penuh akan mengurangi peranan bahwa dalam suatu organisasi, sedangkan desentralisasi akan menimbulkan kesimpang siuran dalam pengambilan keputusan. Wewenang tertentu itu harus didelegasikan sebanding dengan tanggung jawab yang diberikan. Kemudian ada scalar chain atau rantai scalar. Rantai scalar ini adalah garis wewenang dari atas sampai bawah. Setiap karyawan itu harus menyadari posisi mereka di dalam hierarki organisasi. Dan garis wewenang ini akan menunjukkan apa yang menjadi wewenang dan juga tanggung jawab mereka. Kemudian ada order atau tata tertib. Tata tertib ini memegang peran yang penting dalam bekerja, karena pada dasarnya semua orang tidak dapat bekerja dengan baik jika dalam kondisi yang kacau dan juga tegang. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dalam bekerja, fasilitas dan perlengkapan kerja harus disusun dengan rapi dan bersih. Kemudian ada equity atau keadilan. Jadi manajer itu harus bertindak secara adil terhadap semua karyawannya mereka. Peraturan dan perjanjian yang telah ditetapkan itu harus ditegakkan secara adil sehingga moral karyawan ini dapat terjaga dengan baik. Lalu ada stability of tenure of personnel atau stabilitas kondisi karyawan. Mempertahankan karyawan yang produktif itu merupakan prioritas yang penting dalam suatu manajemen atau perusahaan. Manajer harus berusaha untuk mendorong dan juga menciptakan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Lalu ada inisiatif. Di sini karyawan harus diberikan kebebasan untuk berinisiatif dalam membuat dan menjalankan perencanaan. Tentunya harus dengan batas-batas wewenang dan juga tanggung jawab yang diberikan. Lalu ada semangat kesatuan atau esprit de corps. Dalam prinsip esprit de corps itu manajemen harus selalu berusaha untuk mengembangkan dan juga meningkatkan semangat kesatuan tim. Berikut materi berikutnya itu akan dibawakan oleh Rizky dengan judul unsur-unsur administrasi. Oke, baik. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang unsur-unsur administratif. Yang pertama dari menurut Soda P. Siagian. Unsur administratif menurut Sodang P. Siagian terdiri dari 2 orang atau lebih. Memiliki tujuan, ada tugas yang akan dikerjakan, ketersediaan peralatan dan perlengkapan. Menurut beliau, keempat unsur tersebut mutlak dalam administrasi.
Kedua, menurut Liang Ge. Menurut Liang Ge, terdiri dari 8 elemen yang saling berhubungan, yaitu organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, persediaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat atau humas. Yang pertama, organisasi. Memahami organisasi adalah tempat berkumpulnya kelompok orang untuk bekerja sama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, manajemen. Memahami manajemen sebagai proses yang mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, komunikasi. Pengertian komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi baik pesan, gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi dalam kegiatan administrasi dapat dilakukan secara verbal melalui secara tertulis. Keempat, kepegawaian. Definisi kepegawaian adalah proses yang terkait dengan regulasi tenaga kerja dalam organisasi. Proses kepegawaian dalam organisasi dimulai dari penerimaan, rujukan, penempatan, bimbingan, pengarahan, pemberhentian, promosi, sampai pemutusan hubungan kerja atau pensiun. Kelima, keuangan. Pemahaman keuangan dalam administrasi adalah sesuatu yang terkait dengan pembiayaan dalam hubungan kerjasama, termasuk cara pendapatan biaya, tanggung jawab atas biaya, pengelolaan aspek pembayaran, penentuan sumber biaya, dan lainnya. Kedelapan, hubungan masyarakat atau humas. Memahami hubungan masyarakat atau public relation adalah bagian dari suatu organisasi yang fungsinya untuk melakukan interaksi hubungan dan kerjasama dengan komunitas yang terkait dengan organisasi. Tujuan dari kegiatan PR adalah untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat untuk organisasi secara sadar dan sukarela. Baik, teman-teman, menurut saya sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila kekurangan baik dalam penulisan ataupun dalam pengucapan, juga kurangnya jelas dalam materi. Maka dari itu kami persilakan untuk teman-teman mempertanyakan dari materi yang kami paparkan di kolom diskusi. Terima kasih.